Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah baca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah. Jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut. Karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau bid'ah nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya bid'ah. Nanti dibawa lagi hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Kalau gitu kita balik, bersatunya umatku adalah azab. Nggak terima dia. Karena ini memang nggak ada asalnya hadis ini, ikhtilaf nggak ada asalnya. Nggak ada dari Nabi, nggak ada dari sahabat, nggak ada sama, nggak ada asalnya sama sekali. Makanya ketika orang akan menyampaikan masalah ijtihad atau bukan, dia lihat dulu keterangan para ulama, baca hadisnya. Jangan sampaikan kepada umatnya ijtihadiyah, udah jelas itu bid'ah, kok dibilang ijtihadiyah. Nanti semua orang bilang, saya melakukan bid'ah ijtihadiyah. Yang buka siapa? Yang buka pertama kali ya ustadz juga ini, doktor-doktor. Dibilang ijtihadiyah. Artinya apa? Yang lain ngikut, kan ijtihadiyah. Beda ijtihadiyah, semua ijtihadiyah lagi. Dalil ada kok. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Jika kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, kembalikan kemana? Kepada Allah. Kepada Allah, kepada mana? Quran. Kemudian kepada sunnah. Kembalikan. Lihat. Kalau nggak tahu juga, ya tanya kepada yang lebih berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi semua itu harus kembali kepada dalil dan keterangan. Kita belajar agama ini sumbernya dalil Quran dan Sunnah. Jangan kemudian mengikuti orang banyak. Jangan kebanyakan orang bukan ukuran. Kita harus tingkatkan ilmiahnya kita sebagai seorang muslim. Setiap kita ngaji harus bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Ilmiah itu harus ditingkatkan. Jangan sudah kita nuntut ilmu sekian lama, dapat gelar, kemudian sama obrolan kita dengan orang awam di warung kopi. Benar atau tidak itu? Nggak benar, mestinya nggak beda dong. Kita punya dalil, hujannya ini dalilnya, ini keterangannya. Bukan, ya kata orang banyak begini. Benar ya itu? Nggak benar. Tingkat ilmiah itu ditingkatkan kita sebagai seorang muslim. Dalil, semua kembali kepada dalil, kepada hujjah. Bukan kata pendapat. Kan kata syekh saya juga boleh. Kok kata syekh? Lu antum udah belajar bertahun-tahun. Mesti bawa apa? Kata dalil, kata Quran begini, kata hadis begini. Kan dengarnya juga enak, nikmat. Kata syekh, kata kiai, kata ustadz.
Loh, antum ini udah belajar kok, tingkat ilmiahnya sama dengan orang awam. Ngobrolnya sama orang di warung kopi, beda. Kita harus beda. Kita udah ngaji. Kita punya rujukan. Harus punya hujjah dalam kita beragama ini. Bukan kata orang. Bukan kata orang banyak. Ya nanti kalau nggak begini kita, ya begini. Ini bukan hujjah. Dalil kalau hujjah itu. Bukan kalau nggak begini nanti gimana. Kalau kita umpamanya nih, contoh yang udah kejadian. Kalau kita nggak ikut pemilu nanti begini. Itu dalilnya siapa? Orang awam di warung kopi. Bukan dalil, bukan hujjah. Jelas. Antum tingkatkan tuh, tingkat ilmiah antum tingkatkan. Semakin ngaji, semakin paham tentang agama ini. Semakin meningkat ilmu kita, semakin tambah iman kita, semakin tambah rasa takut kita pada Allah. Enggak membolehkan menggampangkan masalah-masalah agama ini. Enggak boleh. Meskipun orang banyak sudah ngomong bagaimanapun juga, nggak bisa. Saya umpamakan contoh lagi, masalah besar umumnya, berkaitan dengan jihad. Jihad, masalah besar, berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan darah, berkaitan dengan istri, anak, dan semuanya. Dunia akhirat. Nggak bisa kita katakan, menurut saya fatwanya, ya karena orang diintimidasi, ya wajib jihad. Lu nggak berhak jihad. Kita bicara, para dai, para ulama nggak berhak mengatakan tentang jihad atau perintah jihad. Yang wajib memerintahkan jihad siapa? Ulul amri. Tuduhkan tuh, jangan menang semangat kembali kepada orang awam, tidak lagi mengendahkan dalil. Jelas ini. Banyak ada orang semangat, ada kejadian di satu tempat, kita jihad. Nggak bisa jihad. Yang menggunakan jihad hanya ulul amri yang punya hak dengan dasar Quran dan Sunnah. Bukan setiap orang nggak punya hak. Sekarang banyak itu para dai jihad. Mau jihad sama siapa? Mau merangin kaum muslimin juga? Nggak boleh. Darah kaum muslimin lebih berharga dari dunia dan seisinya. Bahkan lebih berharga darahnya kaum muslimin daripada Ka'bah yang mulia. Ini perhatikan, kita harus hati-hati dalam masalah ini. Tingkatkan ilmiah kita. Belajar kita harus tambah ilmu kita. Jangan tambah turun. Tambah ngaji, tambah dakwah, tambah turun. Bukan duduknya sama ulama, orang yang ngerti hadis, duduknya sekarang masih apa? Mantan penyanyi. Ini tambah turun. La haula wala quwwata illa billah. Ini kan tingkat ilmiahnya nggak benar seperti ini. Nggak berpikir dia. Ajak dia berpikir yang waras. Untuk benar ini agama, bukan main-main. Mengajak orang ke sorga kita ini. Bukan ngajak orang ke neraka, bukan hura-hura, bukan tontonan banyaknya orang, bukan agama ini. Jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tauhid, tauhid, syirik, syirik. Sunnah, sunnah, beda, beda. Kita ngajak orang kepada keselamatan dunia akhirat. Bukan ngajak ramenya orang, banyaknya orang, bukan. Tapi bagaimana kita tanggung jawab dari Allah pada hari kiamat, para dai, para ustadz, ngajaknya benar enggak, ikhlas karena Allah atau tidak, jujur atau tidak dia dalam dakwah ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kita harus tambah takut kita kepada Allah. Karena umat ini butuh penjelasan kita supaya dia paham tentang agama dan mereka kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana sikap makmum mengenai kunut subuh jika imam melakukannya? Karena ustaz-ustaz lain yang bermanhaj salaf, mereka menganjurkan agar makmum tetap mengangkat tangan dengan berdalil lewat perkataan Imam Ahmad mengenai sikap makmum. Kunut subuh, tanyakan kepada ustaz itu, kunut subuh bid'ah atau sunnah? Itu pertama. Kalau sunnah menurut mereka ahli kunut. Itu. Kita harus tahu dulu. Menurut antum kunut subuh itu sunnah atau bid'ah? Kalau jawabannya sunnah, halas. Berbeda antara kita dengan mereka. Kita mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Jika mereka mengatakan tidak ada ulama yang membid'ahkan,
Apa jawaban kita? Apa jawabannya? Enggak, apa jawabannya? Jawaban pertama, ketuanya ulama telah membid'ahkannya. Siapa? Sahabat. Ya bunayya, hai anakku, itu muhdas. Hai anakku, itu bid'ah. Kalau Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan lain-lain ulama tidak membid'ahkannya, misalnya, maka ada sahabat yang membid'ahkannya. Cukup bagi kita sahabat. Tentu lebih mulia sahabat dari mulia. Sahabat langsung mengatakan bid'ah. Ya. Nah, kalau jawabannya bid'ah atau jawabannya tidak sunnah, tegaskan apa yang Ustadz maksudkan dengan tidak sunnah. Jawabannya itu tanggung salaf mari itu Ustadz. Karena mereka dibina atas dasar taklid, maka dia cari jalan ke sana, nengok sana, nengok sini, nengok sana. Maksudnya cari ilmu. Kan suka begitu, jangan bilang bid'ah, tidak sunnah saja. Tanya, apa yang dimaksud dengan tidak sunnah? Dan yang menjadi lawan tidak sunnah itu apa? Bolehkah kita katakan usolli itu tidak sunnah? Iya, usolli tidak sunnah. Boleh nggak kita katakan usolli itu bid'ah? Iya, boleh bid'ah. Berarti sama dong. Sahih. Sebetulnya ikhwan, dalam dakwah seorang dai harus berilmu pertama, dan harus yakin dengan ilmunya, dan betul-betul membahas ilmiah, pembahasan ilmiah, dan harus memiliki syaja'ah, keberanian. Yang bid'ah nggak jadi masalah. Yang sunnah. Nah, kalau itu bid'ah, tanya, bolehkah kita mengerjakan bid'ah dalam sholat? Diperintahkah kita mengerjakan bid'ah dalam sholat? Boleh nggak? Nggak boleh. Dalilnya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat, bukan sebagaimana kamu melihat mereka salat. Tidak, aku salat. Semuanya merujuk kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata lagi, kita diperintah untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Tanya, mutlaqan atau muqayyadan? Mutlakkah atau muqayyad dengan sunnah? Kalau dikatakan mutlaqan, berarti antum harus mengikuti imam yang mengangkat tangan lebih dari kepalanya. Gini. Berarti kita harus mengikuti imam yang bersedekap seperti ini ya. Gini. Kok antum nggak ikuti? Kan mutlakon. Gini. Antum harus mengikuti imam. Kenapa antum di sini? Lempeng, nggak bengkok seperti ini. Antum harus mengikuti imam yang sedekapnya mendekati farjinya gini. Kan gini nih. Berarti ini hadisnya dhaif, di bawah pusar, nggak sampai ke farji bahkan sini. Berarti mengamalkan hadis dhaif dan dalam mengamalkannya tidak tepat sampai mendekati farji gini. Harusnya di sini di bawah pusar. Tapi hadis itu dhaif. Kenapa antum nggak ngikuti? Bahkan antum di sini. Kelebihan juga.
Sahih. Saya ajak antum bebas merdeka. Ini saya. Antum imma mau ikut ustaz lah, antum merdeka. Saya hanya mau bahas ini. Untuk para pelajar merdeka. Bahas sendiri antum. Antum bisa baca kitab. Berarti tidak mutlak. Lalu tanya lagi, oh kita kan pernah Nabi SAW salat 5 rakaat, sahabat ikut. Nabi lupa, itu bid'ah atau lupa? Bukan bid'ah, lupa, beda. Antum nggak bisa bedain antara lupa dengan bid'ah. Paham ya? Itu sekilas. Ada banyak lagi. Ya. Oleh karena itu, kita tidak diperintah mengikuti imam yang mengerjakan bid'ah. Kalau kita meyakini bahwa kunut subuh itu tidak sunnah, yakni bid'ah, maka tidak boleh kita ikuti. Dan kita tidak mengerjakan. Ustaz, bagaimana dengan dalih bahwasannya untuk menghindari mudarat yang lebih besar? Karena di sebagian daerah atau di kampung-kampung, terkadang masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang sunnah ataupun bid'ah. Nah, ketika kita ada di antara mereka, nah ada sebagian orang yang sudah mengalami bahwasanya dia tidak ikut kunut, dikucilkan atau bahkan dimusuhi. Itu bagaimana, Ustaz? Saya tanya sama antum, pembahasan tentang kunut subuh ada dan tidaknya ini baru setelah antum lahir atau jauh sebelum antum lahir? Jawab. Pegang mic. Jawab. Jauh sebelum anak lahir, Ustaz. Jauhnya berapa lama? Jawab. Sejak zaman sahabat. Enggak, di Indonesia, di Nusantara. Kan kita bicara di antum tinggal di mana nih? Di Indonesia. Di mana di Indonesianya? Jakarta. Jakarta, bukan kampung. Taruhlah di sana, iya. Nah, pembahasan kunut subuh sampai ada tulisan, sampai ada perdebatan, itu terjadi sesudah antum lahir atau sebelum antum lahir di Indonesia? Jawab. Sebelum anak lahir. Berapa lama? Berapa lama? Umur antum berapa sekarang? 23, Ustaz. 23. Kemarin sore. Bahkan tuaan pengajian ini dari umur antum. Tahun berapa antum lahir? 93. 93, tuaan setahun pengajian ini. Pengajian ini dimulai tahun 92. Antum belum lahir, tahun depan antum baru lahir, 93. Paham? Saya terangkan. Biasa ya. Jangan kecil hati antum, ini biasa. Ini majelis laki-laki. Bebas antum, bebas. Merdeka. Jangan baper, jangan. Ya, ini bebas, merdeka. Saya bukan marah sama antum, bukan ini, enggak. Biasa, antum tahu semua. Ya, ini pembahasan kunut subuh di negeri kita ini sudah 1 abad kira-kira. Dan itu dari awal tahun 19-an. Bahkan bapak saya aja belum lahir kali itu. Kakek saya, kakek antum, sudah ada. Jadi bukan hal baru. Bukan hal baru yang perlu ditakuti. Itu pertama. Yang kedua, kenapa antum dai yang pegang dengan sunnah lalu dikucilkan, dimarahi? Kok takut dimarahi? Hah? Ini sunnahnya para nabi dan rasul. Para nabi dibunuh. Lihat, Bani Israel membunuh para nabi. Ada dakwah biasa, hal biasa. Kenapa takut itu dikucilkan? Kenapa takut masyarakat? Padahal ini bukan hal lain, hal yang baru sekarang ini. Paham? Jadi tidak bisa, ini alasan yang sangat lemah, lebih lemah dari sarang laba-laba. Paham ya? Udah lama. Dai harus betul-betul berani, punya syaja'ah.
dan hal biasa. Jiwanya harus besar, lebih besar dari masjid ini. Terus lapang, biasa. Antum dimarahi, dicaci maki, hal yang biasa. Gak apa-apa. Kenapa? Kenapa takut? Hah? Padahal doanya kan Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Mungkin nggak baca doa itu kali.